Artinya semua orang bisa dapatkan walaupun di rumahnya, walaupun di masjid, walaupun di jalanan. Karena malam ini akan kita laluin, tidak mungkin tidak. Makanya kita disuruh kejar, cari di malam-malam ganjil itu. Jangan sampai atau di 10 akhir Ramadan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling pantas untuk dipuji, dihormati, ditunduki dan ditakuti. Tidak ada sekutu bagi sang pencipta yang maha kuasa ini, baik di langit maupun di bumi. Baik, sekarang kita masuk apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Program apa sih yang Allah suruh kita lakukan sehingga kita bisa mencapai ketakwaan? Yang pertama, puasa. Puasa ini yang ditekankan sekali, makanya dikatakan bulan puasa. Syahrus Siyam ini memang ditekankan sekali. Dan puasa ini teman-teman sekalian, kenapa dia menjadi inti ibadah di bulan Ramadan? Karena puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Puasa itu yang paling besar pahalanya. Disebutkan jadi sholat, zakat, haji, jihad, bakti sama orang tua, ini kalah semua dari sisi pahala dengan puasa ya. Sisi pahala. Betul, sholat adalah awal amal yang dihisab hari kiamat, benar. Tetapi teman-teman sekalian, dari sisi pahala nggak ada yang ngalahin puasa. Hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu. Kata baginda Nabi SAW, Allah berfirman, kullu amal ibn Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam miliknya. Terjemahan lainnya adalah sudah ditentukan kadar pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'amiyya di'fin ila adha'afin katsira. Satu pahala amal mereka, kalau mereka lebih konsentrasi, lebih khusyuk, ya, lebih ikhlas, maka satu pahala bisa menjadi sampai 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Yaqulullah ta'ala, Allah lalu berfirman juga, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Jadi hadis ini jelas menerangkan kepada kita kalau puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Karena tadi sudah dikatakan kullu amal, semua ibadah dia, kecuali puasa. Puasa memang sangat besar. Apa sebabnya? Kata Allah SWT, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku, kata Allah. Lis-shaimi farhatan, untuk orang yang puasa, kata Allah, aku siapkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan pada saat dia sedang berpuasa, berbuka puasa karena hausnya hilang. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Wala khalufu famus shaim atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulutnya orang yang sedang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Ini di sisi Allah ya, jangan salah faham. Nanti kemudian bau mulutnya Ramadan tiup-tiupin ke orang, nah, wangi ini. Karena Allah, Nabi bilang kalau itu lebih wangi dari bau kasturi. Ditanya di mana Ka'bah, di Mekah. Bisa pingsan orang nanti ya. Bukan itu yang dimaksud. Allah menilai kalau mulutnya itu karena tidak makan, tidak minum, di sisi Allah dinilai lebih wangi dari bau kasturi. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kelebihan orang-orang yang berpuasa di hari kiamat nanti di surga. Setiap ngomong maka akan keluar bau yang lebih wangi dari kasturi. Itu yang dimaksud sisi makna yang lain. Teman-teman sekalian, puasa agar maksimal nanti
Selain daripada dia ibadah yang paling besar pahalanya, dan ini puncaknya di bulan Ramadan karena puasa wajib dan dijadikan sebagai rukun Islam, penuhi 2 syarat agar dosa kita dimaafkan. Hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, kullu man shama ramadhana imanan wahtisaba ghufira ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 2 syarat, imanan wahtisaba. Imanan karena keimanan, karena tahu ini Allah dan Rasulnya yang perintahkan, maka saya kerjakan. Jadi bukan karena seluruh anggota keluarga lagi puasa, bukan karena semua teman-teman berpuasa, bukan karena lingkungan semuanya berpuasa, tapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Berarti walaupun kita sendirian tetap kita kerjakan. Wahtisaba, ihtisab mengejar pahalanya. Ghufira ma taqaddama min dzambi, dibersihkan semua dosanya yang lalu. Harus itu. Gembira mestinya sambut Ramadan itu. Luar biasa. Ibadah wajib yang paling besar pahalanya lagi. 1 bulan penuh maksimal. Kemudian juga bisa membersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dalam satu ibadah bertumpuk sekian banyak fadilah. Ingat, jangan pernah nodai puasa kita dengan dosa. Ini teman-teman yang masih suka nonton TV, sibuk dengan habisin waktu di depan TV, tetap nonton gosip, tetap nonton auratnya orang, habisin waktu jalan di mall tiap hari cuma berapa jam, hanya tunggu buka puasa. Untuk apa ini? Apa manfaatnya? Kenapa nggak baca Quran? Kenapa nggak berzikir? Kenapa nggak dengar majelis ilmu? Untuk apa? Akhirnya terikutkan dengan dosa. Dengarkan baik-baik hadis Nabi SAW. Man lam yadha' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan min an yadha' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, hal yang sia-sia, ya, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Gak dinilai sama Allah SWT. Percuma, biar lapar, biar haus, tapi tetap bohong, gak ada gunanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal fa in sabbahu ahadun falyaqul inni imru'un sha'im." Kalau seandainya kalian sedang ikuti program puasa, jangan pernah rafath. Rafath ini ngucapin kata cinta, kata sayang, kata rindu dengan yang bukan pasangan halal. Sebulan penuh digodok supaya terbiasa lisannya tidak ucapin itu, tulisan dan lisan. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia ketik, sama. Tidak diucapkan kalimat sayangnya, kalimat rindunya, semuanya ini kecuali kepada pasangan halal. Dikasih jadi syarat puasa ini. Kalau kalian sedang puasa, jangan pernah rafath. Kalau sama pasangan boleh. Suami istri boleh mengatakan sayang, cinta segala. Tapi kebanyakan orang kan dilakukan di luar Ramadan, umumnya dengan pasangan yang tidak halal. Maka di Ramadan dilatih dia sebulan penuh supaya tidak melakukan itu. Jadi berhenti total nanti. Wala yafsuk, fusuk ini menyentuh secara fisik, kayak memegang, memeluk, mencium. Jangan sampai fusuk, kata Nabi SAW. Wala yajhal, dan jangan buat hal yang bodoh-bodoh, sia-sia, buang-buang waktu. Duduk nonton sinetron ke sinetron, film ke film, nggak ada gunanya. Tetap lihat auratnya orang lain. Jadi, berhenti, coba kontrol. Lagi pengen tahan, karena sabar itu masuk dalam 2 hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita kalau disuruh sholat malam, memang butuh kesabaran, masih ngantuk, bangun tapi. Kita mau sedekah, kita juga perlu duitnya, tapi disitulah butuh kesabaran. Kita mau apalah ya, beraktivitas, tetap saja ada hubungannya dengan, misal lagi meeting, lagi apa, azan, sholat, tetap harus sabar. Begitu juga pada saat ada godaan untuk melakukan kemaksiatan, ya sabar. Betul memang menggoda, coba sabar.
Maka ini dilatih semua di bulan Ramadan. Jangan buat hal yang sia-sia. Bukan tidak boleh ke mall Bapak Ibu sekalian. Bukan tidak boleh ke mall. Tapi untuk apa kalau tidak ada sesuatu tujuan? Ada orang dari pagi sudah keluar. Maaf terutama ibu-ibu nih. Dari pagi dulu di mall. Mall buka dia yang paling pertama masuk. Kenapa? Bulan Ramadan. Suami lagi kerja. Pulang dari kantor nanti jam 9 malam. Ya udah duduk di mall, muter-muter dari toko ke toko, pegang bajunya orang nggak beli, inilah itulah. Hanya buang waktu. Duhur, wah masih lama. Jalan lagi, muter-muter lagi. Nah selama berapa jam dengar musik itu dosa. Ya, lihat auratnya orang banyak kemungkaran dosa. Ada juga orang banyak yang makan di sana. Kenapa kalau duduk di rumah coba? Aman. Mau tidur ngantuk bisa, mau baca Quran bisa, mau dengerin pengajian bisa, habisin di situ. Mestinya, ya, mestinya begitu. Baik, puasa ini adalah ibadah yang paling inti teman-teman sekalian dan fokus di situ. Pahalanya paling besar tadi saya sudah bilang, kalau dilakukan dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya mengampuni dosa, jangan pernah nodai dengan dosa-dosa sebagaimana sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Dan kata Nabi, fa in sabbahu ahad, kalau ada orang yang mau ajak dia bertengkar atau ngajak dia berbuat maksiat, falyakul inni mru'un shaim. Dia harus langsung jawab, saya sedang ikuti program puasa. Enggak ada semua itu. Habis maksiat sudah habis ceritanya. Enggak ada lagi. Kalau akan tiba Ramadan ini, baginda Nabi SAW teman-teman sekalian selalu senyum, gembira, terlihat dari raut wajah beliau SAW, lalu mengumpulkan sahabat lalu berkata, hai manusia, telah tiba pada kalian sekarang bulan yang penuh dengan berkah. Berkah ini teman-teman, berkah makanannya, berkah minumannya, berkah waktunya, berkah pendapatannya, diberkahi semua sama Allah. Di bulan Ramadan, biar orang gak makan sahur, dia bisa puasa sampai maghrib. Maghrib pun makan sedikit, masih bisa. Kuat, diberkahi sama Allah. Waktu rasanya lama. Karena sudah tidak ada program duduk gosip sama teman-teman makan siang. Gak ada waktu lagi. Paling jauh kalau orang buang waktunya tidur karena ngantuk. Biasanya begitu. Tapi kalau enggak, dia maksimalkan dengar pengajian. Ada beberapa kantor, Masya Allah bagus. Habis duhur ada pengajian, dibuatin. Gitu kan. Program. Jadi akhirnya jadi terikut dengan program-program ini. Kata Nabi SAW, bulan yang penuh dengan rahmat. Rahmat ini kasih sayang Allah ya. Ini rahmatnya Allah terbukti dengan hadis yang lain. Kata baginda Nabi SAW, kalau tiba Ramadan, semua pintu surga dibuka. Semua pintu neraka ditutup. Semua syaitan yang buruk diikat, dibelenggu, bukan diikat, dibelenggu, beda. Kalau ikat bisa satu tali saja, kalau belenggu itu diputar-putar-putar sampai tidak bisa bergerak. Kalau leher orang dibelenggu, dipasangin besi yang seukuran dengan lehernya, nggak bisa bergerak. Semua syaitan-syaitan jahat dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda, seleluasa menggoda di luar Ramadan. Dalam riwayatnya dikatakan, sungguh orang yang rugi adalah orang yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi dan belum diampuni dosanya. Pernah Nabi SAW teman-teman sekalian bilang tiba-tiba, amin, amin 2 kali. Sampai sahabat bertanya, Rasulullah kenapa anda bilang amin? Ada apa ini? Kata Nabi SAW, Jibril datang kepada saya. Dan Jibril berkata, hai Muhammad, aminkan siapapun di antara umatmu yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua dan sampai mati tidak sempat atau tidak bisa membawanya masuk surga. Ini orang bodoh nih, nggak berbakti. Bilang amin, amin, kata Nabi SAW. Jelas-jelas cuma siapin minum, siapin makan, penuhi kebutuhan, temani ngobrol, mati masuk surga. Temanin orang tua. Maka orang konyol nih. Lalu kata Nabi SAW dan Jibril juga berkata, aminkanlah hai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang mendapatkan Ramadan, kemudian dia belum bisa mendapatkan manfaatnya. Bodoh nih orang.
Kalau sudah bulan Ramadan, semua orang puasa. Kita ke Afrika, Muslim sana puasa. Kita ke Amerika, Muslim sana puasa. Kita ke Saudi, Muslim sana puasa. Kita di negeri Asia, Muslimnya semua puasa. Semua orang puasa. Lalu kapan Anda kalau tidak puasa Ramadan mau puasa? Semua orang surat malam tarawih, di mana-mana semuanya orang kerjakan. Lalu Anda kenapa nggak kerjain? Kalau Ramadan tidak dikerjakan, kapan lagi kita mau kerjakan? Jelas sekali. Gitu kan. Maka harus difahami nih teman-teman sekalian. Nah, rahmat Allah di sini masuk di tadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Fahamin 3 poin ini ya. Kalau pintu surga dibuka teman-teman sekalian, ada muncul pertanyaan kecil. Apa manfaatnya pintu surga dibuka sementara kita belum bisa masuk? Apa manfaatnya pintu neraka ditutup? Neraka juga belum bisa kita lihat. Maka ulama coba menjelaskan teman-teman sekalian, dimaksud pintu-pintu surga yang 8 dibuka dan pintu neraka yang 7 ditutup adalah dibuka pendaftarannya. Kalau ada orang mau kerja di perusahaan, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari dibuka pendaftaran. Siapapun yang bawa kertas berkas diterima jadi pegawai. Ini sekarang saya iklanin ke Bapak Ibu. 1 Ramadan 6 Juni nanti terbuka surga gratis. Ikuti program Ramadan. Maka dibuka tuh, bawa berkas-berkasnya yang benar. Maka diterima. Dan ditutup semua pintu neraka. Maksudnya tidak ada pendaftaran di neraka. Tutup neraka itu. Biar orang buat salah nggak masuk neraka. Sampai dalam hadis yang lain dijelaskan, kalau tiba Ramadan kata Nabi SAW, ada malaikat-malaikat Allah berseru dari langit. Wahai pelaku kebaikan yang suka patuh-patuh nih, ayo cepat tinggikan derajatmu di surga. Lipat gandakan segera pahalamu, segera ibadah. Kesempatan, pintu surga lagi dibuka. Dan wahai pelaku keburukan, berhenti, segera berhenti, kesempatan. Neraka lagi ditutup. Kalian bisa selamat dari situ. Gitu. Jadi diingatkan. Plus, syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu ini teman-teman. Maaf, sebelah dulu masuk surga neraka. Ada juga pemahaman teman-teman. Ada hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Begitu hadisnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Utqum minan nar maksudnya. Dan itu berlaku setiap malam di malam-malam Ramadan. Jadi ulama menjelaskan kepada kita, setiap orang di antara kita sekarang punya tempat di surga dan punya tempat di neraka. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman dan beramal saleh, dia masuk surga, dia langsung menikmati tempatnya. Tapi kalau dia fasik, muslim tapi banyak dosanya, harus masuk neraka dulu, dia tempati tempatnya di neraka itu. Disiksa di tempat dia. Nanti selesai baru dia masuk ke surga. Kalau orang kafir, tempatnya di surga dikasih orang-orang beriman, tempat dia di neraka dia pakai selamanya. Makanya ada istilah itqum minan nar, pembebasan seseorang. Jadi tempatnya di neraka itu dihabiskan, tidak ada lagi tempatnya di neraka. Dan itu terjadi di setiap malam Ramadan. Hadis ini sekaligus saya ingatkan, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Sementara hadis yang lain, ada hadis yang lemah yang selalu disebut-sebutkan ini. Bahwasanya Ramadan itu 10 pertamanya pengampunan, 10 keduanya rahmat, 10 ketiganya bebas api neraka. Ini hadisnya lemah. Dan setiap hadis lemah kalau bertemu dengan hadis sahih harus ditinggalkan. Karena hadis yang tadi yang saya bilang lemah ini menyebutkan pembebasan api neraka itu hanya di 10 terakhir Ramadan. Sementara hadis sahih mengatakan setiap malam ya, pembebasan dari api neraka. Jadi ditutup neraka itu. Kesempatan Ramadan, hapus nama kita dari neraka. Ikuti programnya. Dan semua syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu. Kalau saya lagi lomba lari dengan musuh, rival saya teman-teman sekalian. Lalu musuh saya itu dibelenggu ya. Jadi dililitin banyak. Dari telapak kakinya sampai ke pahanya. Gak bisa bergerak, belenggu. Saya biar jalan santai, menang gak kira-kira? Hah? Masih hidup gak ini? Gak ada sautan, gak ada nyari. Pasti saya menang. Karena dia dibelenggu. Iya kan?
Jadi santai aja jalan bisa. Itu Ramadan. Karena syaitan yang selama ini sesatkan manusia diikat, nggak bisa buat apa-apa. Kita biar jalan santai, tetap menang. Ada orang bodohnya, ya. Maaf kalau ada yang pas kena ini, anggaplah diri anda begitu ya. Saya tidak tahu siapa yang seperti ini, tapi kalau ada orang banyak bodoh teman-teman sekalian, begitu tiba Idul Fitri, lisannya bilang Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillahnya ini salah tempat. Bukan Alhamdulillah saya siap jalankan program setelah sebulan digodok biasa puasa untuk puasa. Bukan saya setiap hari sudah sholat tarawih berarti saya sekarang harus jaga sholat malam. Bukan karena sudah sering baca Quran sekarang tinggal terapin baca Quran. Bukan. Alhamdulillah kena lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah nggak puasa lagi. Alhamdulillah nggak lagi sholat tarawih. Alhamdulillah nggak lagi mengaji. Alhamdulillah sudah boleh maksiat lagi. Kembali lagi pacaran, kembali lagi buat ini, kembali lagi buat macam-macam. Ini tahmidnya salah tempat ini. Ya. Pujian kepada Allahnya salah tempat di sini. Mestinya orang kalau belajar mengemudi mobil seminggu saja sudah pintar. Kalau sebulan itu sudah super pintar sebenarnya. Masa sebulan digodok biasa ibadah setelah itu nggak pernah lagi sama sekali. Tadi bawa mobil, setelah pintar bawa mobil nggak pernah nyetir mobil. Bermanfaatkah kursusnya? Panggil seorang profesor ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris, bayar sebulan penuh belajar. Setelah itu nggak pernah praktekin bahasanya. Bermanfaat kan? Seperti itulah banyak orang. Nah, teman-teman sekalian, kita sebenarnya sudah dekat dengan garis finish itu. Ini kematian. Sudah dekat. Ramadan itu membuat apa? Kita seperti sedang punya, kalau di mobil itu ada mesin jet turbo. Yang kita kalau Ramadan itu dipencet, itu kencang sekali larinya. Musuh kita ini ketinggal jauh, syaitan ini dibelenggu, diikat, nggak bisa jalan. Ada orang begitu tiba Idul Fitri, garis finish sudah depan mata nih, dia berhenti, nunggu musuhnya yang baru dilepas. Paham gak ini? Nggak paham juga? Nggak paham juga mesti dicambuk. Jadi dia sudah, Ramadan sudah jauh sekali dia. Bayangkan ya, jarak antara kita sama syaitan perjalanan 1 bulan. Jadi kalau syaitan masih di Jakarta, kita sudah di Surabaya tuh. Kalau jalan kaki. Ya. Jauhnya, jaraknya jauh. Kita sudah dekat garis finish ini. Ini kita tinggal terus gasnya, mati, udah aman sebenarnya. Karena sudah terbiasa dengan pola ibadah ini. Tapi begitu selesai Idul Fitri, syaitan kan sudah dilepas lagi. Nah syaitannya ini ngejar, berusaha mengejar. Dia nggak bisa ngejar kalau orang itu nggak matiin mesin jetnya tadi. Terus saja dia jalan sampai dia mati, sampai garis finish gitu. Ada orang nggak, mesin jetnya dimatiin, dia nunggu ngopi di situ sampai setannya datang lagi. Nah, setannya lumbahin dia akhirnya, gitu kan? Akhirnya kembali lagi kepada kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran karena setannya sudah dekat sama dia. Makanya setelah Ramadan itu musuhnya kita luar biasa. Karena syaitannya lagi dibelenggu. Sudah difahami nih ya? Alhamdulillah. Anggaplah faham. Apa boleh buat? Kalau nggak faham pun nggak mungkin saya ulang-ulangi terus. Yang jelas di sini Bapak Ibu sekalian, hadis Nabi SAW tadi mengatakan telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat, gitu kan? Rahmatnya sudah saya jelaskan tadi. Karena pintu surga dibuka, pintu neraka tutup dan syaitan dibelenggu. Allah yang maha mulia dan maha tinggi melihat persaingan kalian di bulan Ramadan itu dan membanggakan kalian di depan para malaikatnya, maka tunjukkan yang terbaik untuk Allah. Kalau biasa sedekah 10.000, 1 juta, 100.000 harus meningkat. Kalau dulu baca Quran cuma berapa lembar, harus mengkhatamnya lebih baik dari sebelumnya. Kalau dulu sholat masih sering telat, ini sudah tidak ada telatnya lagi Ramadan. Terus dia maksimalkan. Sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang celaka, orang yang bodoh, orang yang telah mendapatkan Ramadan kemudian pergi dan tidak mendapatkan manfaat. Jadi hadis Nabi SAW jelas. Amal ibadah yang kedua, program yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat malam, ya, sholat tahajud, ya, sholat tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, sholat tahajud sama saja. Sama saja ini, istilah saja yang berbeda-beda. Tarawih artinya santai,
Artinya santai. Kenapa? Karena kita setelah sholat ba'diyah isya udah bisa langsung sholat malam. Kan itu. Kalau di hari-hari selain Ramadan kita dianjurkan kerjakan di akhir malam atau tidur dulu lebih afdal gitu kan. Kalau Ramadan enggak, memang lebih afdal habis sholat ba'diyah isya langsung sholat. Karena Nabi SAW praktekin itu. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Nabi SAW besok memasuki Ramadan beliau sholat, habis ba'diyah isya sholat. Dan ada beberapa sahabat yang ikut bersama beliau. Lalu tersebar besok awal Ramadan tersebar berita. Kalau Nabi SAW semalam sholat malamnya dimajukan. Sholatnya sampai 11 rakaat, berarti sholat malam. Maka besok hari pertama Ramadan, malam kedua tarawih, para sahabat ngumpul semua di masjid Nabi. Nabi SAW tidak keluar sampai azan subuh. Akhirnya pas azan subuh Nabi SAW keluar, kemudian mengimami mereka sholat. Habis subuh Nabi SAW khutbah. Setelah tahmid dan salawat untuk beliau SAW, beliau mengatakan, saya tahu semalam kalian nunggu saya. Dan saya sengaja tidak keluar. Karena kalau saya keluar mengimami kalian lagi seperti kemarin, maka ini menjadi wajib buat kalian. Artinya silakan kerjakan, tapi jangan saya terlibat karena penentuan hukum ada di tangannya Nabi SAW. Bisa jadi wajib, artinya silakan kerjain. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Umar bin Khattab mengerjakan secara berjamaah. Karena Rasulullah SAW pernah praktekin, tidak melarang sahabat ikut gitu. Baik. Sholat tarawih yang dikatakan santai tadi karena kita bisa kerjakan habis ba'diyah isya. Dan ini hikmah yang paling utama kata ulama, agar minimal di setiap buku amalnya seorang muslim, tercatat sholat malam setahun sekali, minimal itu. Dengan adanya tarawih, orang yang malas sholat tahajud dalam 11 bulan nggak pernah tahajud sama sekali, maka dengan adanya tarawih kesempatan di buku amalnya tercatat itu pernah sholat tahajud walaupun cuma sekali sebulan, walaupun cuma sekali setahun gitu dalam Ramadan itu hikmah yang paling utama. Karena sholat malam adalah sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu gitu. Kata Nabi SAW, afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul qiyam. Jadi ini penting sekali teman-teman sekalian. Maka jangan sia-siakan ini. Jelas sampai sini? Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Sedekah ini paling besar pahalanya. Terus saya Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya sistem Islam ini yang berbeda dengan sistem kapitalisme. Ini pernah saya jelaskan. Kapitalis mengatakan pangkal kaya nabung. Kalau Islam bilang apa? Pangkal kaya keluarkan. Ya. Gak bisa ketemu. Sedekah dengan nabung. Kalau kapitalis dari 10 juta kapan 100 juta, 100 juta kapan 1 miliar, miliar kapan 10 miliar, tidak pernah habis nih. Dia selalu nabung dan tidak bisa ketemu antara nabung dengan keluarin. Susah. Pasti ketemu itu menahan itu sama, itu pintunya dekat sekali dengan pelit. Bakhil. Sementara Islam mengajarkan tidak, keluarkan. Makin banyak kau keluarkan, makin banyak yang datang. Hadis Qudsi, hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan Allah berfirman, ya bena Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah untukku, aku akan berinfak untukmu. Jelas. Kita keluarkan sedekah itu. Dan sedekah ini teman-teman, selain sumber kekayaan, juga memang selain memang dia ibadah yang paling besar pahalanya, dia juga sumber kekayaan. Sudah pernah saya jelaskan di sini, pernah ada acara kita, saudaraku ini adalah rahasia rezekimu, ada 15 kiat mempertahankan rezeki, diantaranya adalah infak dan sedekah ini. Memang harus begitu. Ya. Berikan yang terbaik. Intinya kalau Ramadan ada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, afdalus sadaqatu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Wajar kalau orang keluarin zakat malnya misalnya di Ramadan, itu bagus. Jadikan haul kita Ramadan ke Ramadan. Bagi bapak ibu yang belum mengeluarkan zakat misalnya atau belum tahu ada haul, niatkan dari sekarang. Di tempat ini bisa diniatin. Oh, haul saya tahun lalu Ramadan. Berarti masuk Ramadan nanti sudah masuk
pembagian atau pengeluaran 2,5% dari zakat. Begitu caranya. Ya. Jadi bisa diniatkan haul. Ramadan besar. Selain daripada itu banyak sekali sedekah apa saja. Ya. Terutama ya, memberi makan dan minum orang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, mau nggak selama 30 hari Ramadan, misal kalau sampai 30 hari atau 29 hari umumnya, kan itu, Bapak Ibu dapat pahala 30 hari puasa plus 100 pahala puasa yang lain, 1000 pahala puasa yang lain, 1 juta pahala puasa yang lain, bahkan miliaran kalau perlu. Mau nggak kira-kira? Bapak-bapak nggak mau, nggak apa-apa. Tentu orang kalau beriman mau gitu kan. Baiklah, caranya sederhana. Bagaimana? Buka puasakan orang lain. Ya. Beri makan, sedekah, kasih makan, kasih minum, ya. Buka puasa. Saya kasih contoh rasional. Air mineral yang gelas, 1 dus isinya berapa? 48. Harganya berapa? 26, 28 ribu. Anggap 30 ribu, ya. 30 ribu. Mulai sekarang sebentar nih bubar, Bapak Ibu datangi musola dan masjid dekat rumahnya dan kita tidak kekurangan, tenang saja. Ini di Jakarta, DKI Jakarta saja, kita punya 10.000 masjid dan musola. Saya duduk sama teman-teman Al-Ikhlas Jati Padang kemarin, beberapa waktu lalu. Mereka adakan survei mereka sementara sederhana sekali. Didapatkan Jakarta Selatan memiliki masjid dan musola 2.300. Itu belum pusat, belum barat, belum timur. Ini kalau kita gabungin 5 wilayah DKI saja, itu bisa 10.000 lebih masjid dan musola. Sampai kita mau habisin semua tabungan pun bisa cukup. Beli air mineral, pulang sebentar, booking, Pak datangi marbotnya, khusus air buka puasa dari saya ya. 1 dus isi 48 gelas. Kalau hari pertama Ramadan orang buka puasa 48, hari itu kita punya 49 pahala puasa. Plus kita 1. Kalau kali 1 bulan, anggaplah kita tambah 2 gelas lagi misalnya, jadi 50 gelas ya. Berarti 50 orang buka puasa 1 hari. Itu dengan 30.000 rupiah. Baik, kalau kali 1 bulan 900.000 rupiah, kan gitu. Dan kita mendapatkan pahala kalau 1 hari kita buka puasa kali 50 orang, dikali 30, 1.500 pahala puasa. Kenapa nggak lakukan ini? Sederhana sekali. Ramadan nanti di mobil sama di motor Bapak Ibu sekalian bawa air mineral banyak-banyak. Begitu azan, pas lagi macet, penuh tuh umat Islam butuh buka puasa. Orang banyak pikirannya bagaimana cari keuntungan, dagang. Bukannya kejar pahalanya, kasih gratis tuh. Kesempatan, banyak orang di jalanan itu. Saya pernah satu waktu pulang dari pengajian, subhanallah mau kejar untuk buka puasa di tempat saya. Nggak keburu, di tengah jalan saya lihat subhanallah orang motor setengah mati, macet, buka puasa, belum polusinya, belum pada satu musim panas luar biasa. Akhirnya mereka mampir cuma beli apa, air mineral di sebelah. Padahal itu kesempatan, saya melihat ini tidak kurang dari berapa ratus motor yang antri di situ karena macet, belum mobil. Kita bisa bagi-bagiin. Gitu kan. Ini harus bisa dikerjakan. Kurma misalnya, sunnah Nabi SAW kurma. Di yayasan saya buat program setiap Ramadan tebar 1000 dus kurma. Gitu kan. 1 dus kurma isi 10 kilo. Ini bisa Bapak Ibu contohin, mau ikut sama saya juga silahkan nantinya. Kalau enggak juga bisa dicontohin, beli kurma yang 10 kilo, bawa ke masjid dekat rumah. Pengalaman kami selama ini, tahun-tahun yang lalu, 10 kilo kurma itu kalau yang buka puasa 50 orang dan masing-masing dapat 3 butir kurma, ini cukup seminggu. Cukup seminggu, 10 kilo itu cukup untuk seminggu, berarti kita punya 4 dus. Kalau 1 dus sekitar 500.000, berarti memang ini kenanya sekitar 2 juta rupiah gitu kan. Tapi juga sama, ini lebih besar lagi pahalanya, walaupun memang lebih besar sedekah uangnya, karena memang kurma adalah perintah Nabi SAW. Walaupun lagi haus, kurma yang dianjurkan. Ringkas cerita teman-teman, maksimalkan sedekah itu selain zakat mal, selain juga nanti ada zakat fitrah, makanan pokok di Idul Fitri, tapi selama Ramadan maksimalkan buka puasakan orang. Selanjutnya, membaca Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran ini tentu saja bukan bukan tulisan seorang doktor, seorang profesor,
bukan juga karya tulisnya seorang penulis novel yang bestseller, bukan. Ini kalamullah, perkataannya Allah sang pencipta. Maka di bulan Ramadan memang bulan diturunkan Al-Quran. Kata ulama memang bulan baca Al-Quran. Bulan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan di mana bulan yang diturunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk bukan bagi orang beriman tapi seluruh manusia, dan juga sebagai penjelas terhadap apa yang dia selalu pertanyakan. Bayyinat minal huda, apa yang dia butuh ada didapatkan dalam Al-Quran, dan juga furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jadi Al-Quran teman-teman sekalian disuruh baca. Para sahabat ridwanullah alaihim kalau tiba Ramadan mereka sudah tidak terdengar lagi lisannya kecuali darurat, ya. Mereka tidak terdengar lagi dari lisannya kecuali darurat sekali ngomong yang lain itu melainkan Al-Quran. Al-Quran saja mereka baca. Al-Quran ini punya 4 hak dari kita. Yang pertama membacanya, faham, tidak faham khatam, berurut Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus sampai surah nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 114 An-Nas. Urut, baca, ngerti nggak ngerti. Fadilah bacanya sendiri ada, per hurufnya 10 pahala. Dan ini dianjurkan khatam. Para sahabat mengkhatam 3 hari sekali, gitu kan. Memang anjuran Nabi SAW, maka jangan lebih dari 3 hari. Kata Nabi SAW, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia sulit untuk memahaminya. Yang dimaksud adalah orang yang belum terbiasa dan belum memahami Al-Quran. Tentu beda hukumnya kalau orang sudah memahami Al-Quran, ya, maka dia itu beda, punya hukum sendiri. Seperti Utsman bin Affan mengkhatam Al-Quran 30 juz dalam 1 hari, gitu kan? Itu berbeda. Yang kedua adalah mentadabburi. Tadabbur ini teman-teman mengambil hukum, memahami makna-maknanya, kalau kita di Indonesia juga terjemahannya. Dan ini agak beda sedikit dengan membaca. Jadi mentadabburi ini tidak harus berurut, tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai An-Nas, tidak. Tapi kita bisa milih surah yang kita senang. Ini pernah saya titik beratkan di materi Minhajul Muslim kita. Kalau bapak-bapak misalnya mau baca surah tentang laki-laki, ada surah Ibrahim, surah Yunus, surah Yusuf, surah Muhammad, banyak. Ibu-ibu mau baca surah perempuan ada surah An-Nisa, surah Maryam. Mau baca tentang hari kiamat ada surah Al-Qiyamah. Mau baca tentang malaikat Al-Ma'arij, Al-Buruj, ada banyak. Jadi mau baca tentang kisah Nabi-Nabi, Al-Anbiya. Mau baca tentang kisah-kisah sebelum umat sebelum kita ada Al-Qasas, ya. Banyak, ya. Ada baca tentang hewan-hewan ada Al-Ankabut, Abalaba, ada Nahal, lebah, ada fil, gajah, ada Al-Baqarah, sapi betina. Apa semua hikmahnya itu? Cari satu surah yang paling menggelitik buat kita, tanda kutip ya, yang paling membuat kita mau baca, penasaran. Dari 114 mulai dari surah itu 10 ayat saja, gak usah lebih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah melewatkan satu hari 10 ayat sampai kami bisa membacanya, kami mentadabburinya, mengambil hukum-hukumnya dan maknanya, kami menghafalnya dan kami mengamalkannya. 4 hal ini selalu mereka kerjakan setiap hari 10 ayat. 10 ayat ini pilih surah mana saja, cukup baca ayat, baca terjemahan. Ada hukum baca sebentar. Kalaupun 10 ayat dianggap sulit, misal pun dianggap masih berat, 10 ayat bisa dibagi habis sholat wajib 2 ayat. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, maghrib asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Ringan sekali. Baca ayat, baca terjemahan. Ada sebab nuzulnya, sebab turunnya dibaca. Ada hukumnya baca, gitu kan? Sudah ada banyak Al-Quran sekarang, selain terjemahan ada tafsir. Baca. Ini hak yang kedua, tadabbur namanya. Nah, kalau kita menghitung, sebagian pendapat ulama mengatakan ayat Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Kalau kita membaca dan mentadabburi teman-teman sekalian satu hari 10 ayat, setiap misalnya tiba Ramadan atau mulai hari ini atau mulai besok misalnya, yang jelas 10 ayat ini kalau kita tadabbur per hari, 1 bulan 30 hari kita punya berapa ayat? 300 ayat. 1 tahun 12 bulan berarti kita punya 300 kali 12, 3.600 ayat.
Insya Allah kurang dari 2 tahun, 23 bulan, itu kita sudah selesai mentadaburi 30 juz Al-Quran. Hak yang ketiga, ini kan termasuk ayat ya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran itu, baca, renungi arti-artinya, atau hati-hati mereka punya kunci-kuncinya atau terkunci. Yang ketiga menghafal. Menghafal metodenya sama dengan tadabbur tadi. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, berat 10 ayat per hari, satu kali sekaligus, 2 ayat per habis sholat. Dan bisa digabung antara tadabbur dengan hafal. Selain dibaca ayat, baca terjemahan, lalu hafallah 10 ayat itu. Habis sholat 2 ayat. Berarti kita punya 10 ayat per hari. Kalau kali 1 bulan, 300 ayat. Kalau kita pilih surah-surah yang 30 ayat seperti Al-Mulk dan yang sejenisnya, maka berarti kita punya di Ramadan kalau 30 hari, 1 hari 10 ayat dihafal, kita punya 10 surah baru, gitu kan? Baik, 1 tahun 360 ayat, 23 bulan, kurang dari 2 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan tidak usah terbawa dengan waswas syaitan. Nanti lupa, susah, itu syaitan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada orang hafal 30 juz, lupa 30 juz, nggak ada. Orang lupa 1 ayat, 2 ayat, penyambungnya, bukan. Imam Haram aja sudah hafal dari kecil, bisa lupa kadang-kadang diingatkan sama teman-temannya kalau lagi sholat. Padahal sudah tiap hari mereka muraja, ngulangin, wajar manusia lupa. Kan gitu. Tapi tidak ada orang lupa semuanya, maka ini kesempatan, bulan Ramadan kesempatan, bulan Al-Quran, gunakan untuk itu. Dan yang keempat adalah mengamalkan isinya. Ini hak Al-Quran. Dan Ramadan sekali lagi bulan Al-Quran. Selanjutnya yang keberapa? Ya? Yang kelima. Yang kelima adalah i'tikaf. I'tikaf ini teman-teman sekalian maksudnya adalah mengikat diri di masjid. Mengikat diri di masjid. Tujuan utamanya membiasakan diri sholat 5 waktu on time. Itu tujuannya. Sholat 5 waktu on time. Karena memang kita disuruh, diperintahkan dalam agama untuk sholat di awal waktu. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, perbuatan apa yang paling Allah cintai? Beliau mengatakan as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Begitu azan langsung sholat. Dan sudah pernah juga saya jelaskan ada hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya 40 hari, maka dia akan selamat dari sifat kemunafikan. Tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan ingkari janji, tidak akan juga pungkiri atau khianati amanah. Pada ada seorang syekh, anaknya dilamar, anak perempuannya dilamar oleh seseorang anak muda. Anak muda ini rupanya kelihatannya dari gayanya masih orang awam. Mungkin sholatnya pun masih belum dijaga. Syekhnya ini kebetulan punya masjid dekat rumahnya. Dia bilang, dan dia jadi imam. Kalau kau mau saya terima lamaranmu, saya mau lihat kau 40 hari di masjid ini. Di belakang saya sholat, kamu di belakang saya. Takbiratul ihram pertama nggak boleh ketinggalan. Anak muda ini belum paham rupanya. Dia cuma ikutin karena dia mau nikah sama anaknya syekh. Jadi sholatnya ini masih sholat karena itu gitu. Tapi betul-betul 40 hari dikerjain sama dia. Setelah 40 hari kata syekh, saya terima lamaranmu. Anak muda ini cerita. Dia bilang, subhanallah dulu saya ini malas sholat. Tapi setelah 40 hari saya kerjakan di masjid on time. Dan sekarang saya merasa nggak enak kalau nggak sholat. Berubah semua, sifat kemunafikannya hilang. Munafikan malas kalau sholat, hilang. Nggak ada lagi sifat kemunafikan. Ini kalau ada orang yang mau ngetes pegawai sebenarnya, tes sholatnya saja. Ini ada tempat pelatihan, tugasmu 5 waktu sholat di masjid. Tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram pertama. Itu setelah, kalau dia lakukan 40 hari terima jadi pegawai. Karena ada jaminan dari Nabi nggak bakal dusta, nggak bakal khianat, nggak bakal ingkari janji. Cuma Allahu alam ini apa yang ada yang mau lakukan atau tidak. Tapi ini cuma ide saja gitu kan. Itu luar biasa sebenarnya. Baik, i'tikaf ini dianjurkan di 10 akhir Ramadan bagi laki-laki dan perempuan tentunya. Tapi perempuan punya syarat-syarat khusus. Seperti izin ayah kalau belum menikah dan izin suami kalau sudah menikah. Tentu saja
lebih utama kalau dia memang bersama suaminya. Tapi kalau tidak, maka dianjurkan ulama untuk tidak iktikaf. Kecuali suaminya meninggal, maksudnya dia janda atau cerai, maka itu baru boleh. Karena ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, Aisyah dan teman-temannya yang lain ya, dari istri-istri Nabi, setelah Nabi SAW meninggal mereka beriktikaf. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, waktu Nabi SAW masih hidup mereka tidak pernah iktikaf. Mereka tidak pernah iktikaf sampai-sampai Nabi SAW pernah waktu lagi iktikaf dikunjungi oleh Sofiyah di malam hari, bawain makanan gitu kan. Maka Nabi SAW keluar mengantar Sofiyah, dan keluar juga sebuah hukum di sini, orang kalau iktikaf itu mengikat diri di 10 akhir Ramadan. Sebenarnya dia pada saat mengikat diri itu tidak boleh keluar kecuali darurat. Darurat diantaranya kalau dia mau ngantar pulang istrinya khawatir jadi masalah, atau dia mau ngantar jenazah, atau dia mau berobat, atau ada panggilan orang tuanya darurat dia harus datang, maka dia keluar. Itu pun keluar balik lagi. Nabi SAW pernah waktu dikunjungi oleh Sofiyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengantar pulang. Sempat ada 2 orang Ansar, waktu lihat Nabi SAW jalan sama perempuan, mereka penasaran mau tahu perempuan siapa nih yang jalan sama Nabi malam hari. Dan waktu iktikaf mereka percepat langkahnya. Kata Nabi SAW, ala rizkikuma, pelan-pelan aja. Innaha Sofiyah binti Huyai. Ini yang bersama saya Sofiyah binti Huyai, istri saya nih. Gitu. Maka mereka bilang, Subhanallah, Maha Suci Allah, gitu kan? Maksudnya mereka mau tunjukin, kayaknya tidak ke situ pikiran kami ya Rasulullah. Tapi Nabi Rasul, Nabi tahu. Nabi mengatakan hati-hatilah karena syaitan mengalir di dalam darah kalian, di dalam tubuhnya anak Adam, seperti mengalirnya darah bersamaan dengan darah. Jadi keluar hadis itu justru pada saat Nabi SAW lagi i'tikaf dan mengantar Sofia pulang. Nah, i'tikaf ini teman-teman sekalian, yang paling afdal puasa ke-19 malam ke-20. Ya gitu. Jadi puasa ke-19 kemudian masuk malam 20. Dan keluarnya setelah sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri memang di masjid itu juga. Ini yang paling afdal ya. Makanya cari masjidnya masjid yang jami', yang dipakai sholat Jumat, yang dipakai sholat Id, memang begitu. Ini yang paling afdal kita bicara. Kalau tidak bisa, usahakan bisa mengikat diri di malam-malam ganjil. Di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Bagi teman-teman yang masih sibuk kerja, gitu kan? Misal suaminya kerja atau istrinya kerja, atau mungkin suaminya yang kerja, istrinya nggak mungkin tinggalin rumah, ada anak-anak. Bisa pakai cara, saya pernah pakai cara sama istri sama anak saya. Waktu itu kebetulan karena rumah saya di Condet dekat dengan Masjid At-Tin, maka saya ke Masjid At-Tin, gitu kan. Saya sholat di sana. Maka saya pergi sama istri saya habis buka puasa. Kadang-kadang kami bawa rantangan untuk buka puasa. Kalau enggak, maka habis buka puasa ke sana. Ikut sholat isya, ikut sholat tarawih, kemudian mengaji, duduk, nasihatin, apalah ngobrol-ngobrol hal yang bermanfaat. Kemudian istirahat pada saat ngantuk, bangun sholat malam, kemudian sahur, habis sahur, lalu kemudian sholat subuh, habis sholat subuh pulang. Gitu kan? Jadi ada malam yang kita kejar. Nah ini biasanya kalau teman-teman yang lagi kerja bisa dipakai, misalnya Jumat malam ya, malam Sabtu kan Sabtu sudah libur, malam Minggu atau malam Ahad kan bisa 2 malam, kita dapat yang gitu. Itu sangat bagus ya. Apalagi ada masjid-masjid yang besar ini sudah rapi, lebih rapi. Kita bayar habis tarawih mungkin 15 atau 20 ribu untuk sahur, nanti dikasih kupon, kita disiapin makan. Kalau enggak bisa bawa makanan. Dan orang bebas di masjid i'tikaf kan, bawa selimut, bisa baring di situ, bisa ngelompok keluarga-keluarga. Saya tuh duduk sama keluarga saya, sana ada keluarga, banyak keluarga kok, gitu kan. Artinya ada waktu yang kita lowongkan untuk itu. Nabi SAW beriktikaf 10 hari semuanya. Ya, 10 hari semuanya Nabi SAW beriktikaf. Kalaupun ada pendapat ulama yang mengatakan iktikaf itu yang paling sedikit adalah mengikat antara sholat ke sholat. Jadi misal maghrib ke isya, misal duhur ke asar, asal dia niatkan iktikaf bisa dapat pahalanya, insya Allah, gitu kan. Tapi tentu ini berbeda pahala dengan orang yang memang nginap di masjid, karena targetnya memang 5 waktu sholat di masjid, nggak boleh keluar dari masjid kecuali memang darurat sekali, baru bisa keluar. Nah ini iktikaf. Tujuan utama iktikaf adalah mengejar Lailatul Qadar, mengejar
Lailatul Qadar. Dan kita sudah tahu sama-sama, Lailatul Qadar, qadar artinya takdir ya. Sesuatu yang sedang ditakdirkan, karena memang di malam Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan keputusan 1 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Zukhruf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan berkah. Dan surah kita sudah tahu ayat yang masyhur ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang perlu difahami di sini Bapak Ibu sekalian, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Artinya, kalau Bapak Ibu sempat ucapkan subhanallah saja, pas Lailatul Qadar, maka sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Allahu a'lam umur kita sampai situ atau tidak. Tapi yang jelas kita akan dapatkan pahala itu. Kalau kita sedekah sama sedekah 1000 bulan atau 85 bulan 4 bulan. Kalau kita baca Quran sama dengan itu. Kalau kita apa saja ibadah yang kita kerjain dilipat gandakan 1000 bulan, gitu kan. Yang paling penting untuk dikejar adalah sholat malamnya. Karena hadis Bukhari Muslim berbunyi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan sholat malam di Lailatul Qadar, maka dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni semua dosanya yang lalu. Jadi ada 3 hadis yang mirip ya, tentang puasa, tentang sholat malam umumnya tarawih, dan tentang sholat malam di Lailatul Qadar. Ini 3-tiganya kalau dikerjakan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni semua dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dibersihin semuanya, Lailatul Qadar ini teman-teman sekalian berputar di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kata Nabi SAW, kejarlah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Dan sering kali terjadi di malam 27. Sering kali terjadi. Artinya tidak harus malam 27 ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan hikmah ilahi, kenapa Nabi Muhammad SAW mengikat diri bukan cuma di hari-hari ganjil. Kenapa Nabi SAW 10 terakhir semuanya mengikat diri dengan i'tikaf? Karena untuk menilai ini malam ganjil atau tidak, dengan adanya perbedaan waktu antara negara dengan negara, bisa saja Lailatul Qadar itu terus berjalan di 10 terakhir. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Kayak misal, kita sekarang di Indonesia sudah malam ganjil semalam, kita sudah dapat misal Lailatul Qadar dengan izin Allah. Kita sudah pagi nih, sudah beraktivitas. Saudi itu masih mundur 4 jam. Berarti kalau Lailatul Qadar di Saudi masih terjadi, kita di Indonesia sudah pagi. Bukan mustahil, itu berarti masih berentetan atau mungkin berbeda perhitungan waktu. Di Indonesia dianggap malam genap, di Saudi dianggap malam ganjil. Ya kan gitu. Nah, sekarang karena perubahan waktu memang berbeda. Nah, ini saya pernah ikutin salah satu pertemuan beberapa tokoh nasional di Indonesia. Kemudian dijelaskan kenapa Indonesia sering terlambat puasanya dan terlambat lebarannya. Apa sebabnya? Kenapa nggak seragam dengan Saudi? Ternyata memang ada masalah. Kita di Indonesia ini, kita berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Dan ini menyebabkan memang kalau di bulan-bulan Hijriah, bukan cuma Ramadan, itu sering tertutup memang. Emang nggak kelihatan. Dan Nabi Subhanahu sudah bilang dengan hikmahnya, sumu li ru'yatihi, puasa dengan melihatnya. Wa aftiru ru'yatihi, dan berbuka puasa dengan melihatnya. Mulai Ramadan dengan lihat bulan, nanti juga habisi Ramadan Idul Fitri dengan melihat bulan. Fa in gumma alaikum, kalau tertutup buat kalian nggak bisa ngelihat, fa atimmus siyamat 30, maka genapkan puasa jadi 30. Yang penting puasanya 30 bukan 31, ya. 30 tetap sah. Karena memang tertutup, kan gitu. Dan ini saya sarankan teman-teman sekalian ikut dengan Majelis Ulama Indonesia, ikut dengan pemerintah, wali amr. Tidak usah lagi kita beribut dengan masalah hisab, masalah ini. Saran saya adalah ikut pemerintah. Di sana sudah ada, di dalam Majelis Ulama sudah hampir semua ormas ada Islam. Mereka juga bukan orang bodoh yang mau sembarangan saja teledor. Dan ini yang penting memang telatnya cuma sehari. Apakah Sya'ban 29 atau 30? Hanya itu. Apakah Ramadan 29 atau 30? Kalau ada orang yang puasanya 28 misalnya, atau ada orang yang puasa 31 hari, nah ini yang kita tolak. Tapi ini memang tertutup, gitu kan? Memang sering terjadi karena lokasi. Maka hikmah yang harus kita ambil adalah teman-teman sekalian, jangan cuma main pilih malam ganjil saja sembarangan nih. Karena kita tidak tahu pekahnya nih kapan terjadi kan?
Maka 10 terakhir semuanya maksimalkan dengan sholat malam. Dalam kan hadis Bukhari Muslim, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kalau tiba 10 terakhir Ramadan, baginda Nabi SAW mengeraskan tali ikatan bajunya, maksudnya lebih kuat lagi ibadah dan membangunkan semua istrinya untuk sholat malam. Hadis ini juga menyebutkan kalau Nabi SAW tidak setiap tahun i'tikaf, gitu kan? Karena memang beliau di sini disebutkan membangunkan istri-istrinya. Jadi Nabi SAW bukan berarti setiap malam keluar bangunin. Tapi memang di sini Nabi SAW berarti ada di mana Ramadan yang beliau tidak beriktikaf, tapi beliau menggiatkan diri untuk bangun sholat malam. Seperti itulah. Nah ini ibadah juga yang harus dijaga, harus dijaga. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, umroh. Umroh di bulan Ramadan ini sangat ditekankan, sangat ditekankan. Umroh ini sudah pernah saya jelaskan di bahasan tentang saudaraku yang ada rahasia rezekimu. Umroh dan haji salah satu penyebab datangnya rezeki. Jadi jangan ragu untuk ngeluarin biaya umroh, gitu kan. Biaya umroh itu bagus sekali, biaya haji bagus sekali. Itu penyebab datangnya rezeki, itu sedekah yang sangat besar. Apalagi kalau di Ramadan, karena afdal sedekah di bulan Ramadan. Plus lagi umroh di Ramadan ini pahalanya sama dengan haji, plus bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih kata Nabi SAW, umrah fi Ramadan ta'dilu hujjah. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji pahalanya. Jadi umrah paling 2-3 jam selesai. Haji 6 hari baru selesai. Tapi bisa didapatkan pahala haji dengan umrah di bulan Ramadan. Khusus Ramadan nih. Dan plus lagi dalam riwayat lain, hujjatan ma'i. Sama dengan haji bersamaku kata Nabi. Ini fadilah tersendiri lagi. Maka dianjurkan untuk melakukan ini. Ya. Kata Nabi SAW, umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, terus menerus dari umrah ke umrah dan haji ke haji, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi memang ini penyebab rezeki. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz saya punya uang 35 juta, 40 juta, saya umrah dulu atau saya buka usaha dulu, maka jawabannya umrah dulu. Di Masjid Haram nanti saya berdoa nangis sama Allah, merengek, minta supaya dikasih rezeki, gitu kan. Beda kalau yang wajib ya, kayak bayar utang, ya, harus bayar utang dulu karena umrah sunnah, gitu kan. Tapi ini kalau kita bertemu antara buka usaha dengan umrah, maka umrah saja dulu, gitu kan. Sudah umrah lagi, gak ada masalah. Dan tidak ada batas seseorang mengerjakan sebuah ibadah, ya kalau memang saatnya secara syar'i boleh mengulanginya. Ya seperti misal dari umrah ke umrah, karena ada hadis Nabi SAW kan, antara 5 waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara umrah ke umrah, antara Ramadan ke Ramadan, berarti ada pengulangan tapi dengan waktu yang ditentukan oleh syariat, gitu kan? Pengampunan di antara keduanya selama ya dijauhi dosa-dosa besar. Maka umrah dikerjakan teman-teman sekalian ya. Saya pernah berbicara dengan salah satu jemaah saya yang umrah, kebetulan waktu itu, tapi ini bukan di bulan Ramadan memang. Saya cuma bicara tentang masalah fadilah, pahala yang didapatkan. Saya tanya, ini umrohnya Bapak bayar berapa? Dia bilang sekitar 35 juta. Baik, waktu itu bintang 5, ini sekitar 6-7 tahun yang lalu lah. Ini saya tanya, Bapak saya bilang besar gak? Dia bilang sedang. Memang dia orang mampu Masya Allah. Terus saya bilang, Bapak mau nggak saya hitungkan pahala yang Bapak dapatkan? Dia tanya, loh emang bisa Ustaz? Saya bilang yang ada dalilnya saja. Baiklah, baik kita, Bapak sudah tahu belum hadis Nabi SAW yang berbunyi, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain? Dia bilang iya, sudah tahu Ustaz. Baik, 100.000 ini kalau kita ambil misalnya sholat wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kan sehari cuma sekali. Anggaplah ini berarti sama dengan 100.000 hari. Kalau 100.000 hari dibagi jumlah hari 1 tahun, 365 hari, itu akan keluar angka 274. Yang berarti 274 tahun, gitu kan? Kita mendapatkan pahalanya. Jadi satu kali sholat di Mekah sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Baiklah, itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, ada hadis yang berbunyi sholat kalian di rumah kalian dengan di pasar kalian dan dibandingkan masjid kalian berjamaah, maka perbandingan 25 kali lipat. Ini kalau kita kali 25, keluar angka 6.500. 6.500 tahun. Saya bilang, Mbak, 6.500 tahun dibagi 35 juta, kelihatan nggak 35 jutanya? Dia bilang, enggak Ustaz. Baik, itu baru satu sholat. Bagaimana yang lainnya? Dan kita sudah dengan 35 juta, 40 juta, 50 juta pun kita keluarkan sedekah. Plus di Ramadan paling afdal. Plus sudah masuk makan, transportasinya, segala macam hal hotelnya, sudah masuk semuanya. Dan yang luar biasa,
kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda tadi. Karena sholat di Masjidil Haram besar sekali pahalanya. Masjid Nabawi juga begitu 1000. Lalu kenapa tidak pergi? Saya tahu ada pengusaha di Jakarta ini, Masya Allah sampai sekarang masih hidup dan masih dia, saya dapat informasinya itu kalau 1 bulan dia 3 minggu di Jakarta, 1 minggu di Saudi, setiap bulan pasti umroh di akhir bulan sama istrinya berdua, suami istri saja. Jadi 3 minggu di Indonesia, selesaikan pekerjaan semua, 1 minggu di Saudi, tiap bulan umroh, nggak pernah berhenti rezekinya, gitu ya. Apalagi umroh Ramadan ini sangat besar sekali ya pahalanya, Allahu a'lam. Dan bagi bapak ibu yang berminat untuk umroh, kalaupun mau ikut dengan umroh yang saya bimbing, saya berangkat insya Allah 22 Juni. 20 Juni itu nanti insya Allah akan berangkat sekitar lama ya, 18 harian memang. Jadi akhir Ramadan itu semua kita habisin di sana gitu, sampai Idul Fitri. Allahu a'lam. Baik, itu yang keberapa tadi? Hah? Yang ke-6. Sekarang yang ke-7 ya. Sekarang yang ke-8. Berarti sudah habis kalau begitu. Sudah tidak ada lagi poinnya. Baiklah. Yang ke-8 berarti ya. Yang ke-8 dianjurkan oleh para ulama melatih diri untuk duduk ya, untuk duduk di masjid habis sholat subuh sampai terbit matahari. Ini Ramadan paling mudah kita kerjakan. Kenapa? Karena Ramadan biasanya masjid-masjid, apalagi di Indonesia ya, masjid-masjid di Indonesia ini banyak yang mengadakan pengajian subuh, ya, kultum subuh atau apalah gitu ya. Biasanya habis ceramah itu, ya tinggal 15 menit lagi sudah syuruk, sudah terbit matahari. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang sholat berjamaah di masjid sampai terbit matahari, ya sambil berzikir di situ, dia zikir pagi, atau dia dengar pengajian, atau dia baca Quran, atau dia berbicara hal-hal yang mubah, yang positif sementara dia lagi nunggu sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Jadi kita bisa dapatkan pahala ini. Nah, Ramadan ini sangat tepat bagi bapak-bapak yang masih bekerja. Ini bisa dipilih hari Sabtu, hari Ahad, pagi, dan itu antara subuh ke syuruk itu cuma 45 menit. Biasanya 50 menit maksimal, dan itu hampir standar seluruh dunia ini, memang hampir standar waktu itu, kurang lebih ya, tempat-tempat yang pernah saya kunjungin, yang lain saya tidak tahu, tapi kayak Saudi, kayak Indonesia, ini semua syuruknya hampir sama, 45 menit sampai 50 menit saja, jadi nggak lama. Kadang-kadang kalau ada orang ceramah setengah jam, berarti masih tinggal tersisa 15 menit, 20 menit saja sudah syuruk, maka alangkah baiknya ditunggu. Dan bagi ibu-ibu memang ini tidak berlaku di rumah ya. Banyak orang narik ruk, ini nggak bisa, memang hadisnya di masjid. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, laki-laki perempuan sama. Jadi kita nggak bisa narik ini di rumah gitu. Dan perempuan boleh ke masjid, bukan tidak boleh. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahin masajid, jangan kalian ya, larang hamba-hamba Allah perempuan untuk ke masjid. Jadi boleh saja, itu duduk syuruk sampai syuruk. Nah, di sini khilaf ulama tentang masalah niat, apakah niatnya sholat syuruk atau niatnya sholat duha. Khilaf di antara ulama masalah itu tentunya. Ada yang mengatakan dia niatkan sholat syuruk saja, ada yang mengatakan dia niatkan sholat duha. Allahu a'lam. Yang jelas insya Allah salah satunya dipilih, sudah nggak ada masalah. Mungkin begitu. Baik, sampai sini ada yang punya pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, bagus sekali. Ada? Sudah tulis belum? Paling bagus kalau nggak bertanya. Ambil ilmunya, amalkan, mati, masuk surga. Alhamdulillah.